awalnya ini semuanya bahan-bahan ini teh harus dicuci dengan bersih. Iya, ya. Tapi emang betul Mas itu, Mas Edi itu sejak kecil sudah ada di keluarga yang mengonsumsi jamu? Kalau saya mah di keluarga saya itu dari turun-temurun, dari nenek sampai orang tua saya, sampai saya, gitu. Oh, Ya. mhm. Itu sebelum minum jamu dan sesudah minum jamu Mas Edi ada terasa perbedaannya? Ya perbedaannya ada, Apa aja tuh Mas? ya perbedaannya dari segi badan saya tadinya lesu jadi fit, Fit, terus ada gairah gitu, wah, semuanya keluar gitu. Tadinya kan kalau kayak gitu kan kalau capek gairah kan nggak ada gitu. Cuman mmm. kalau setelah minum jamu ini badan kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Di video kali ini spesial banget karena saya mau ketemu dengan Mas Edi untuk meracik jamu kuatnya teman-teman. Karena dari jamu kuatnya ini, menurut istrinya setiap bertempur suka ngeluh karena kelamaan main gak keluar-keluar. Nah inilah yang jadi penasaran saya, jamu apa yang dikonsumsi oleh Mas Edi. Di video sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh Mas Edi, cuman di video kali ini kita akan meraciknya. Awalnya saya mau ketemu dengan Mas Edi di warungnya atau di rumahnya, cuman pada saat ke warungnya ternyata Mas Edi masih di kebun karena mau bermalam di sini menjaga tanaman katanya. Ya udah sekalian saya ngobrol sama majamunya, bisa nggak Mas Edi untuk meracik jamu di kebun? Bisa ternyata. Akhirnya saya dikasih bekal segini banyaknya nih. Ini ada peralatan dan bahan-bahannya teman-teman. Oh iya, saya juga mengucapkan banyak banget terima kasih buat sponsor Mr. Nazar dan Nendensi Fujia. Alhamdulillah saya dapat jaket nih supaya saya lebih semangat dan segar gitu ya kalau misalkan mau bertemu dengan narasumber dari Mbak Jawa. Terima kasih banget. Oke, kalau gitu kita langsung saja berjalan karena saya sekarang posisinya ada di hutan Desa Borogojol. Oke, lanjut saja ke Mas Edi. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja perjalanan menuju Mas Edi. Nah ini nih bahan-bahan yang disiapin oleh Majamu ya. Ada kompor, ada bahan-bahan yang lainnya. Nanti kita coba bongkar di saungnya Mas Edi. Tadi kata Mbak Jamu, Mbak Jamunya ada di hutan Borogojol. Tadi saya udah jalan ke sini cukup jauh juga ternyata teman-teman. Ada sekitar 3 km atau cuman tadi ya naik sepeda motor sebentar baru bisa berjalan ke sini. Untuk lokasinya sendiri ini ada di Desa Borogojol, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Dan memang daerah ini cukup kaya akan berbagai tanaman, flora dan fauna teman-teman. Nah ini yang di sebelah kiri ada perkebunan waluh. Nah tuh seperti itu waluh teman-teman. Alhamdulillah banyak ya, banyak buahnya. Semoga membawa berkah untuk para petani. Nah di sini juga harus menggunakan kendaraan motor khusus Pak, khusus ya ini meskipun motornya motor bebek sederhana tapi dimodif sekeren mungkin dan bisa masuk ke daerah terjal karena memang benar-benar terjal teman-teman. Ini jalannya cukup becek ya, cukup licin juga, makanya motornya pun harus bannya yang bagus. Waduh, ini saya harus nggak turun nih karena ada di sini
Buat teman-teman yang nonton video saya sampai selesai, saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share supaya saya lebih semangat untuk membuat konten jamu-jamunya, teman-teman. Nah, inilah penampakan hutan yang ada di Majalengka. Nah, ini saungnya di sini nih katanya nih. Wah, estetik banget ya. Assalamualaikum. Waduh. Alhamdulillah ketemu sama Mas Edi. Tadi saya ke rumah Mas, katanya lagi di kebun. Ya, itu lagi nungguin tanaman ini. Oh. Kan ada sebatas hewan-hewan yang rusak tanaman gitu. Nah itu teman-teman, ternyata katanya lagi nunggu tanaman takutnya ada hama gitu. Mas Edi, saya jauh-jauh nih dari Majamu sambil bawa bahan-bahan ini pengen meracik jamu kuatnya Mas Edi. Boleh? Oh, silakan. Siap, oke terima kasih. Oke teman-teman, semua perlengkapan dan bahannya udah disiapin. Kita udah nyiapin pancinya, kompor gas, gelas, ada ini apa Mas? Ini akar dewa ya. Oh, mahkota dewa ya? Mahkota dewa nak. Mahkota dewa. Mahkota dewa. Kalau ini ginseng. Kalau ini ginseng. Kalau ini yang udah dibikin paket ya? Iya, yang udah dibikin paket itu. Iya, dan air tentunya. Nah ini sengaja nih teman-teman saya bawa dari rumah kompornya biar nanti lebih mudah gitu bikinnya. Oke Mas, sebelum dilanjut kita udah siap ya perlengkapannya, tinggal bagaimana cara meraciknya. Mas Edi, yang paling awal kita harus ngapain dulu? Kalau awalnya ini semuanya bahan-bahan ini teh harus dicuci dengan bersih. Iya. Dicuci dengan bersih, setelah udah bersih nanti iniin supaya dikeringin di iya supaya jangan sampai ngucur air dulu gitu. Oh. Setelah itu baru dimasukin ke ini sama barengan dengan air gitu. Itu yang sebetulnya ada 2 bahan atau lebih sih Mas? Lebih dari 2 bahan. Ya, lebih 2 bahan. Saya ngasih tahu 2 bahan aja dulu, yang lainnya kan itu kan rahasia saya sendiri gitu. Iya, paling kalau misalkan mau beli jamunya ke Mas Edi, nah baru nanti Iya. dikasih tahu Iya. penampakannya kayak gimana Iya. ya. Yang paling lengkap yang mana Mas? Yang paketan? Yang paketan kalau yang ini udah diracik semuanya kalau yang ini. Oh, itu lebih bukan hanya ginseng dengan mahkota dewa tapi ada bahan-bahan lain. Enggak, ada bahan-bahan lain yang itu yang udah jadi paketan, kalau yang ini untuk peracikanannya. Oke. Mas kasih tahu dong yang warna hitam itu apa sih Mas? Satu Yang aja itu. warna hitam itu terus terang aja ini madu, Oh, tapi madu. ini madunya madu asli. Oh, harus madu asli ya? Iya, madunya madu asli. Oke Mas, kalau gitu kita mulai aja ya Mas. Ini Ya, takut silakan. kesorean karena Ya, sebentar ya. lagi ya menjelang waktu maghrib, tapi ada waktu 30 menit lagi lah. Ya. Oke Mas, yang pertama kita apa dulu? Merebus airnya dulu? Masukin air dulu ini ke dalam panci ini. Nah, ini dari 1 botol ini teh harus menjadi 1 gelas ini. Oh, iya. Gitu. Berarti, nah itu teman-teman yang di aqua itu 600 mili dan saya tahu itu yang di gelas itu 300 mili. Kalau ukuran-ukuran mungkin dari 1 tinggal setengahnya Iya. atau dari 600 mili jadi 300 mili. Nah setelah itu dinyalakan dulu kompornya atau gimana Mas? Ya, nyalakan kompornya Oke, dulu. saya bantu ya Mas. Ya. Ini dasar saya anak camping teman-teman. Jadi yang di bawah itu Gas. nyala. Belum ya Mas? Belum. Nah, sebentar. Udah mati. Nah, udah nyala nih teman-teman. Kita nunggu. Nggak nunggu sih. Ini nunggu dulu mendidih, baru dimasukkan atau Enggak. Sebenarnya nggak perlu kita nunggu mendidih. Ini langsung masukin aja asalkan ini udah dicuci dengan bersih. Gitu.
Setelah udah dicuci dengan bersih baru dimasukin ke sini, Oh, gitu. gitu. Coba kalau gitu Mas, yang paketannya berarti ya? Kita yang Yang asli aja deh. yang aslinya. Heeh, yang asli yang itu berarti ya Mas? Ini ya yang paketannya. Mhm. Nih. Nah, Nah, coba di absen dulu Mas, sebentar. ya. Ini yang ginseng. Yang ginseng ini. Oh, ini kayaknya bahannya bukan hanya 3 teman-teman, Banyak, ini banyak. banyak. Ini Oh, ginseng, jahe, tah. mhm. Kayak akar alang-alang ya? Ini saya tahu nih, akar alang-alang Iya nih. benar, akal alang-alang. Cuman nggak tahu di satu lagi kayak kayu ya. Hmm, Itu yang kayu itu gampang nggak sih Mas dapetinnya Mas? agak susah sih, Oh agak di susah, Borong. agak Mhm, susah. Itu kan oke. tertentu ini bahan-bahan ini tuh bahan-bahan tertentu Mmm, adanya gitu. khusus ya? Hmm. Ya memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang paling bagus, jamunya Mas Edi ini perlu bahan-bahan yang susah dicari ternyata. Hmm. Oke kalau gitu, ini kan, karena nggak harus menunggu mendidih, tinggal dimasukin aja ya Mas? Ya, sekarang dimasukin. Nah, Nah ini teman-teman, boleh apinya, besar Mas? oh silakan, Biar silakan. cepat mendidih ya? Iya. Oke. Nah Hmm. ini teman-teman, ada beberapa bahan tadi yang disebutin, yang jelas ada ginseng, mahkota dewa, kemudian ada jahe, jahe Hmm. juga yang khusus Iya, ya? jahenya jahe yang kecil, jahe yang kalau di sini bilangnya jahe emprit, Oh, kalau di sini mah. jahe Tapi emprit. kan kalau di wilayah lain kan beda-beda Oh, namanya kan gitu. iya, jahe emprit sama akar ilalang. Hmm. Nah, ada bahan-bahan lain juga. Ini kalau misalkan nggak lengkap, berpengaruh nggak sih Mas, jadi berkurang Ya, khasiatnya atau gimana? ya berpengaruh sih dari kekurangan satu bahan juga Mhm. sebenarnya berpengaruh di ininya gitu. Mmm, oh gitu tuh teman-teman. Jadi ada pengaruhnya kalau misalkan kurang bahan satu aja gitu. Nah ini ditunggu dulu sampai mendidih, Hmm. dari 600 mili jadi 300 mili atau ukuran satu menjadi satu jad 2 gelas menjadi satu gelas mungkin kayak gitu ya Iya Mas? ya benar benar. Dan ini gelasnya sebesar ini teman-teman. Iya. Mas kalau misalkan nih saya pengguna baru atau peminum baru ya, itu khasiatnya bisa terasa nggak Pak? Atau nunggu dulu gitu berapa hari? Ya, paling enggak kita sering ngonsumsinya itu paling enggak kalau awal-awal mah kita ngonsumsi kayak gitu paling enggak seminggu lah, seminggu kita minum, Mhm, ibaratnya kalau bisa pagi sore kalau enggak sore doang juga nggak apa-apa, mhm. seminggu nanti ke sananya seminggu 3 kali aja udah, Oh gitu. sudah langsung Hmm, cespleng ya? iya. Mmm, ini Mas kalau itu kan satu bungkus. Nah, 1 bungkus itu bisa untuk, berapa kali minum? Ini satu bungkusnya itu untuk 3 kali minum. Mhm. Kalau ini kan satu gelas berarti pada saat, Mmm. airnya sudah habis diminum, Ini bisa direbus lagi? bisa direbus lagi, ganti airnya lagi gitu. Oh gitu, ganti airnya lagi, begitu teman-teman. Selama 3 kali, jadi hemat banget ya satu bungkus bisa untuk 3 kali minum, Iya, gitu, 3 kali minum. Nah, berarti kalau 1 minggu ya berarti untuk pemula harus beli 2 bungkus kurang lebih ya? iya benar. 2 bungkus, baru kesananya bisa 1 minggu 3 kali minum, atau sebelum bertempur minum dulu itu, baru khasiatnya benar-benar maksimal. Seperti Mas Edi yang kata istrinya, ya Mmm. kesal nggak keluar-keluar. Aduh, tapi ini teman-teman, fakta gitu ya, saya udah ngobrol sama mak jamunya karena sekarang lagi sibuk jaga warung, ya kita, ke Mas Edinya aja. Tapi emang betul Mas itu, Mas Edi itu sejak kecil sudah ada di keluarga yang mengonsumsi jamu? Kalau saya mah di keluarga saya itu dari turun-temurun, dari nenek sampai orang tua saya, sampai saya gitu. Oh,
Jadi udah keturunan gitu. Oh, keturunan. Udah turun temurun gitu. Sekarang orang tua atau keluarga yang di Jawa juga masih Masih dijamu? ngonsumsi, Oh. masih tiap hari. Bahkan kalau orang tua mah rutin untuk diri sendiri bukan untuk diperjualbelikan gitu. Oh, nggak jual beli tapi Ya, karena rutin? kan faktor usia gitu. Oh, Karena udah iya tua. iya. Dulu mah waktu masih muda, bapak masih muda diperjualbelikan. Sekarang mah untuk diri sendiri gitu. Iya iya. Nah, kecuali Mas Edi sama Majamu ya? Iya, Heeh, baru gitu. bisa berjualan nih di sini di Desa Borogojo, justru di Tatar Sunda. Di Tatar Cuman Sunda. heeh, cuman apa ya, dipastikan keasliannya, originalitasnya karena Majamunya meskipun asli orang Sunda, tapi belajar di Jawa. Iya, Apalagi Mas Edi yang Jawa aslinya. Jawa. Kalau bahan-bahannya udah pada hafal kayaknya ya? Ya, udah pada Mhm. hafal semuanya. Ibarat nih saya, bawa 20 bahan jamu ini Mas Edi bisa nebak ya? Bisa bisa. Wah, luar biasa nih. Cuman ya kalau untuk racikan sendiri kan kita nggak bisa disebut satu persatu, itu kan untuk rahasia kita sendiri gitu loh. Iya, takutnya ada yang menyalahgunakan lagi ya, Ya Mas. gitu. Soalnya punya pengalaman saya, Mas, itu ada yang bikin sendiri, Mmm, ternyata ini kok nggak terasa khasiatnya atau gimana-gimana gitu ya. Akhirnya nelpon ke saya, "Oh ya jelas Mas, harus, sama narasumbernya langsung, dari saya langsung biar, produknya ori gitu atau mmm. asli." Nah inilah salah satunya Mas Edi ada jamunya, jamu kuat dan sangat tahan lama. Aduh, luar biasa ya. Tinggal menunggu saja teman-teman. Ini sekitar 15 menit, jadi, saya cut dulu videonya supaya merebusnya itu supaya videonya nggak terlalu lama lah. Mmm. Oke teman-teman, ini kita sudah menunggu sekitar 15 menit dan sudah mendidih. Nah, ini sepertinya sudah setengah gelas ya? Ya, udah. Heeh. Nah ini diaduk-aduk aja Mas dulu ya? Ya, diaduk-aduk aja dulu Aduk-aduk, biar semuanya ini merata campur. gitu. Ini informasi aja teman-teman, wanginya, khas jamu, seger banget. Jadi saya malah haus nih pengen nyobain, Mmm. tapi takut nanti malah berdiri terus. Jadi kalau pemula mah ini ya, nggak langsung ya? Ya, Enggak jadi langsung. harus Kalau minum terus. perkenalan mah kalau yang udah terbiasa mah udah nggak Mhm. apa-apa gitu. Iya, jadi teman-teman adaptasi dulu ke tubuh selama 6 atau 7 kali minum. Nah, kalau sudah seperti ini dimatiin dulu atau gimana? Langsung aja? Ini bisa dimatiin dulu kompornya, Oke. bisa. Nah, udah mati, Mas? Nah, sekarang kalau udah mati, Waduh, panas ya? Panas, Mas? Pakai ini aja, daun. namanya di kebon, di pegunungan kayak gini nih, ada seadanya. Seadanya. Nah, Ini saya seadanya. lupa harusnya bawa cempal kalau orang Nah Sunda mah. nah, Aduh, harus 2 kayaknya, Mas. Bisa udah 1? satu aja. Ini sebenarnya ini, jangan langsung tuangkan ke gelas, disaring dulu ini deh sebenarnya mah, Mhm. karena ini saya lupa nggak bawa saringan, Saya yang akhirnya lupa, Mas. ya, Mak jamunya eee, juga lupa Kak, bawain ini. nggak bawa saringan akhirnya seperti kayak gini tah. Oh, Ini dijadikan satu gini. Nah, nah, ini iya, gitu. wah. Nah, ini teman-teman nih, penampakan dari jamunya Mas Edi. Ini langsung minum aja atau gimana, Mas? Ini langsung minum aja, cuman karena ini posisinya panas kayak gini, ini didinginin aja dulu gitu. Mhm, kalau udah dingin baru minum? Baru minum. Kalau kalau enak mah, anget-anget kuku gitu, Mmm, nggak panas, nggak dingin gitu. Itu oh, enaknya yang diminum gitu. iya. Oh, tinggal diminum aja. Kalau Mas Nah, Edi mah sebelum main gitu ya, sekitar berapa menit biasanya atau 1 jam ya 1 jam sebelum ini main? saya konsumsi ini dulu gitu. Luar biasa. Udah aja, ada tambahan lain nggak, Mas? Ya ada tambahan lain seperti kayak gini nih, telur Oh. dan madu. Madunya, Oh itu tuh. iya, ini madunya, tapi madunya teh madu asli.
asli madu asli gitu. Iya. Oh, gitu ya. Bukan madu-madu yang botolan, bukan, ini madu-madu asli yang begitu ngalap Dari madunya gitu. Ini yang langsung. aslinya gitu. Oke, Mas, coba dicampurkan, Mas. Oke. Ini telur ayam kampung atau ayam kampung ya ini saya jual Iya dari. ayam kampung, cuman kalau bisa mah ini madunya mah nyampurkannya sama telur ini aja. Oh, berpisah. Dipisahkan juga nggak apa-apa, dimasukin ke sini juga nggak apa-apa, Oh, gitu. Biar bagus. nggak, kalau ibaratkan kan banyak orang yang nggak suka amis gitu, takutnya bau amis, Oh, dipisah dulu. ya dipisah. Jadi mendingan dimasukin ke madu, jadi Oh, rasa amisnya itu hilang gitu. oh. Nah ini teman-teman nih, ada gelasnya nih. Ya, Oh, gitu. gitu. Coba, Mas. Nah, ini udah berupa paketan, jadi Mas Yang Edi tadi harus aja bongkar. madu yang itu. Oh itu mah tadi ini enggak sudah dipaket, kalau ini yang ininya yang Dari belum rumah. dipakai, jadi bisa dimasukin ke dalam ini gitu. Oh. Nah, ini madu aslinya, teman-teman. Nih madu aslinya dicampurin ke dalam gelas, diukur dengan ukuran sendok makan. Nah, Hmm. 1 sendok makan masukin ke sini aja gitu. Oh, 1 sendok makan juga cukup. Cukup. Kalau lebih itu lebih bagus atau beda pengaruhnya? Ya kan kita lihat ukurannya gitu. Kita Hmm. nggak bisa seenaknya kita minum sepuasnya, enggak, cuman kan Mhm. ada ukurannya kalau untuk Mhm. jamu mah kan Oh, gitu. gitu. Kecuali untuk minum sendiri atau gimana itu lain lagi gitu. Mhm. Kalau ini kan ukuran untuk jamu. Oh, iya. Untung saya nanya sama ahlinya. Gitu. Ternyata semua juga ada ukurannya, nggak sembarangan. Saya Iya. mikirnya tadi makin banyak madunya makin bagus, ternyata enggak ya, harus sesuai Enggak, takaran. harus ada takaran, kan semuanya kan udah ada takarannya masing-masing kan gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya pakai telur? Pakai telur ini kalau kalau bisa mah telur diminum aja, cuman kalau biar nggak amis itu kasih madu aja. Oh, Jadi nggak amis, kalau bahasa Sunda teh anyir gitu, anyir. Oh, anyir. jadi gini. Kalau bahasa Indonesia bau amis Amis, gitu. benar-benar. Jadi gini teman-teman maksudnya. Jadi si jamunya itu tidak dicampurkan langsung dengan ini, tapi terpisah ke gelas Hmm, lain. Nah, hmm, baru dicampurkan madu supaya amisnya atau anyirnya hilang. hmm. Terus ini Mas, berarti minumnya 2 gelas ini ya. Yang pertama minum. Enggak, kalau kalau telur mah sebenarnya mah nggak usah dimasukin ke gelas, tinggal dibuka aja ininya. Oh. Sangkang telurnya masukin, buang aja putih-putihnya, Oh. tinggal kuning-kuningnya Mm-mm. masukin aja madu gitu. Oh, jadi ada madu yang dimasukin ke jamu godok, ada yang dimasukin ke telur. Iya, Oh, kalau termasuk untuk kalau bahasa Sunda itu biar nggak bahasa anyir gitu, supaya anyir. supaya kalau orang kan kadang-kadang ada yang suka anyir, ada yang suka enggak kan gitu. Iya. Itu yang diminum jamu godoknya dulu atau telurnya dulu? Telurnya dulu, baru jamu Hmm. godokannya gitu. Oh, gitu teman-teman. Nah, tinggal nunggu sampai jamunya Hmm. meresap ke dalam tubuh. Ya, Hmm. tinggal respon refleksnya gimana gitu, reaksi dari jamu itu gimana, nanti akan ada reaksinya sendiri gitu. Oh, gitu. Kalau gitu mah udah aja ya, tinggal Iya, tempur, iya. tinggal main aja. Wah, luar biasa. Ternyata nafkah batin itu penting ternyata ya, Mas. Iya, iya. Mm-mm. Itu sebelum minum jamu dan sesudah minum jamu, Mas Edi ada terasa perbedaannya? Ya perbedaannya ada. Apa aja tuh, Mas? Ya perbedaannya dari segi badan saya tadinya lesu jadi fit, Fit. terus ada gairah gitu. Wah. Semuanya keluar gitu. Tadinya kan kalau kayak gitu kan kalau capek gairah kan nggak ada gitu. Cuman Hmm. kalau setelah minum jamu ini badan kita jadi enak, jadi fit, gairah timbul gitu. Mm-mm. Dan durasi juga nambahnya. Iya, iya, Durasi juga nambah. Itu kerasa juga, Mas. kerasa. Oh, ada keras, ada tahan lamanya, Iya, badan jadi fit, iya. boro-boro buat bukan hanya kasur aja, sampai ke kerja pun ada gairah bekerja kayaknya ya? Iya, benar. Oh, luar biasa. Oke lah, kalau gitu sepertinya cukup. Mas Edi, boleh saya nyoba dulu nggak?
Oh, silakan silakan mencicipi, silakan silakan mencicipi. Nah, silakan. ini yang ampasnya teman-teman bisa digodok lagi, dan ini yang sudah jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berapa tahun mengkonsumsi jamu ini, Mas? Ya dari kecil aja, karena disuruh orang tua itu harus minum rutin gitu, rutinitas. Tapi untuk masalah jamu kayak gini setelah saya udah berumah tangga, Oh. Berumah tangga udah berapa tahun? sekitar 20 tahunan. Wah, 20 tahun akhirnya istrinya mendapatkan jodoh yang tepat Iya. karena bisa memberikan nafkah batin yang maksimal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, teman-teman. Oh ya, saya mau cerita dulu. Ini rasanya seger. Iya. Ada pedesnya dikit mungkin dari jahe ya? Iya, mungkin Oh, itu dari jahe. Ada manisnya itu dari madu, saya tahu gitu ya. Dan ada aroma dari bawang putih Iya benar. sedikit. Nah, iya, luar biasa. Oke, Mas Edi, terima kasih atas ilmunya, atas pengalamannya. Mudah-mudahan Mas Edi selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan ini ada sedikit rezeki untuk Mas Edi karena sudah berbagi ilmu pengetahuan bersama kami dan para penonton Mr. Nazar dan Nenden Sri Puja. Mohon diterima. Barangkali Mas Edi ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup sekian aja udah. Yang penting selalu mengkonsumsi, jangan gimana gitu. Yang penting setelah minum ini usahakan rutinitas. Jadi badan kita selalu fit dan selalu segar bugar, walaupun dalam kondisi gimana pun posisi kita sehat walafiat gitu. Oke, luar biasa ujangan dari Mas Edi, seorang praktisi jamu herbal tradisional asli dari Jawa. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih Mas Edi dan terima kasih juga para penonton Mr. Nazar dan Nenden Sri Puja. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.